Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman semuanya. Saya Pelangi Dianwasesa dan Wulan Merkuri Gumulyo ingin mempresentasikan ikan hias lokal Bangka Belitung. Usaha-usaha ikan hias lokal khas Bangka Belitung di metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, kualitatif, dengan metode studi kasus adalah metode deskriptif kualitatif, dengan metode studi kasus yaitu menggambarkan dan kondisi yang ada di lokasi penelitian pada saat observasi. Dilanjutkan dengan menganalisis permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan analisis kelayakan usaha termasuk net present value atau NPV, average rate of return ARR, payback period atau PP, dengan profitabilitas index atau PI, serta untuk melihat perkembangan strategi bisnis ikan hias lokal ini dengan menggunakan analisis SWOT dengan melihat permintaan dan penawaran pasar. Menurut Ismo Susanto Suelo 2005, Bangka Belitung memiliki beberapa jenis ikan hias lokal dan endemik. Hal ini juga diperkuat oleh beberapa jurnal tentang ikan lokal yang endemik, yang mana jenis-jenis ikan tersebut memang langka dan sudah jarang ditemukan di daerah-daerahnya, seperti ikan endemik Bangka Belitung. Aspek pemasaran. Dalam analisis pasar juga akan dilakukan analisis potensi pasar dan strategi yang digunakan untuk pemasaran produk strategi pemasaran. Produk yang akan digunakan dengan melakukan segmenting, targeting, dan positioning. Setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya baru bisa disusun strategi bauran pemasaran yaitu 4P atau produk, price, distribusi, dan promosi. Analisis dalam aspek pasar juga bisa menggunakan metode analisis SWOT, singkat dari kata strength atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, threats ancaman. Selanjutnya ada aspek teknis. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek teknis adalah pemilihan lokasi yang strategis, skala produksi optimal, dan pemilihan produksi yang tepat, peralatan dan perlengkapan yang bagus, desain dan tata letak bangunan yang mampu, serta sarana prasarana dan teknologi yang digunakan bisa diterima dan dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya ada studi kelayakan bisnis yang dilakukan untuk menilai kelayakan suatu proyek yang akan dijalankan disebut studi kelayakan proyek. Sedangkan studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan suatu usaha disebut studi kelayakan bisnis. Berikut metode perhitungannya. Yang pertama ada net present value, yang kedua average rate of return, yang ketiga ada payback period, yang keempat ada profitability index. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama itu ada metode dan desain penelitian. Menurut Sugiono 2016 mengumumkan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang yang dan perilaku yang dapat diamati. Yang kedua ada tempat dan waktu penelitian. Perumahan Taman Semesta Mas 082 Jalan Fatmawati RT 10 RW 000 Kelurahan Tuatunu Indah Kecamatan Gerunggang Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sugiono 2016, sampel penelitian dilakukan di beberapa toko ikan hias di Kota Pangkal Pinang melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi dari beberapa toko ikan hias. Ada 3 toko ikan hias yang menjual ikan hias lokal khas Bangka Belitung, di antaranya toko Gale-Gale All Shop, toko King, dan toko Kopet Aquatic. Yang keempat, sumber dan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada studi perpustakaan.
atau studi REACH. Menurut Sugiono 2016, studi pustaka adalah kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial atau lingkungan yang teliti. Yang kedua adalah lapangan, field research. Menurut Suyanto 2015, mengatakan studi lapangan adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kelima ada teknik analisis data, aspek pasar dan pemasaran, permintaan pasar, jumlah permintaan, penawaran pasar, jumlah penawaran, pemasaran, marketing, mix 4P, pendapatan, peluang dan kekuatan, kekuatan dan ancaman, ancaman dan kelemahan, kelemahan dan peluang. Aspek teknis, lokasi yang strategis, skala produk dan produksi yang optimal, teknologi yang digunakan, desainnya, desain bangunan. Yang terakhir ada sarana dan prasarana. Aspek keuangan. Aspek keuangan ada 4, yaitu net present value, average rate of return, payback period. Yang terakhir ada probability index. Result dari analisa aspek pasar menggunakan metode analisis SWOT. Ditinjau dari beberapa sisi, yaitu kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman oleh karena metode analisis SWOT dalam aspek pasar dan pemasaran. Dalam usaha ikan hias, ini sangat mampu juga dilakukan agar mampu mengatasi masalah yang akan dihadapi dan merealisasikan dan menjalankan peluang-peluang yang ada. Di tabel tersebut ada grafik total permintaan pasar dari ikan hias dari ketiga tokoh ikan hias yang tadi disebutkan. Ketiga toko di atas memberikan penawaran harga yang bervariasi pada 30 jenis ikan di pasaran. Dari toko-toko ikan hias ini juga terlihat perbedaan ketersediaan jenis ikannya, baik itu harga, jual, atau beli dari toko tersebut. Dalam membeli ikan pemasok ataupun menangkap langsung dari alamnya. Berikut ada grafik jenis ikan terbanyak menurut permintaan pasar. Ini juga sama media promosi. Mereka menggunakan media promosi dari yang toko pertama dulu ada Gale-Gale Shop. Dia ada di perumahan Lega Vista, Blok 108, Jalan Fatmawati Kampak, Gabek, Palkang Pinang. Facebooknya Gale-Gale Shop, IG-nya Gale All Shop, WA-nya. Yang kedua ada Kopet Aquatic, Jalan Air Mawar, Gang Junai Air Mawar, Bukit Intan, Pangkal Pinang. Facebooknya Kopet Aquatic, IG-nya Kopet Aquatic. Yang ketiga, toko ketiga itu ada Air Club Kepala 7, Gurunggang, Pangkal Pinang. Facebooknya ada King Fishes of Bangka. IG-nya King Fishes of Bangka. WA-nya. Presentasi tersebut nanti akan dilanjutkan oleh Wulan. Ya. Pendapatan. Pendapatan adalah hasil yang didapat berupa uang dalam suatu usaha sebagai bentuk hasil penjualan produk yang dihasilkan. Pendapatan yang diharapkan dalam suatu usaha pastilah ingin besar dan menguntungkan. Namun ada kalanya suatu usaha menghasilkan pendapatan lebih kecil dibandingkan pengeluaran dan juga sebaliknya. Pendapatan yang akan dihasilkan suatu usaha atau bisnis juga tergantung dari produk dan harga yang ditawarkan dan cara mempromosikan produk tersebut. Sama halnya dengan usaha ikan hias lokal pada 3 toko ikan hias lokal yang menjadi sampel penelitian disampaikan peningkatan omset per tahun selama usaha berjalan.
Selanjutnya ada grafik peningkatan permintaan pasar ikan hias lokal pada 3 toko ikan tersebut. Hasil analisis aspek pasar dan pemasaran. Analisis aspek pasar dan pemasaran sangat penting dilakukan karena dalam bisnis apapun harus melihat aspek pasar dan pemasarannya agar usaha yang dijalankan mampu meminimalisir resiko yang akan terjadi, memiliki peluang yang menguntungkan, dan mampu menghadapi persaingan yang bersih pada bidang usaha yang sama. Oleh karena itu, analisis aspek pasar dan pemasaran wajib dilakukan. Di bawahnya ada grafik peningkatan permintaan pasar ikan hias lokalnya pada 3 toko ikan tersebut. Selanjutnya ada analisis aspek teknis. Aspek teknis atau operasi biasanya dikenal juga sebagai aspek produksi. Dalam aspek teknis memerlukan beberapa hal yang harus diperhatikan agar usaha yang dijalankan sudah sesuai dan bisa berjalan dengan teratur sebagaimana yang diinginkan. Sebuah usaha yang tidak melihat aspek teknisnya, maka usaha itu akan sulit dijalankan dan berkembang karena sekecil apapun sebuah usaha haruslah memiliki pedoman dan harus memenuhi kriteria usaha. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aspek teknis antara lain, satu ada pemilihan lokasi yang strategis. Pemilihan lokasi yang strategis sangat membantu dan mendukung berjalannya usaha ikan hias lokal khas Bangka Belitung ini, yang mana usaha ini juga harus memperhatikan lingkungan internal dan eksternalnya agar operasional usaha tetap berjalan dengan baik. Kedua, ada skala produk dan produksi yang optimal. Produk yang memiliki kualitas yang baik adalah produk yang dihasilkan dan dipelihara dengan baik. Ikan hias yang berhasil dilakukan pemijahan akan dirawat dengan baik, diberikan vitamin dan pakan yang cukup, serta cocok untuk pertumbuhan warna dan bobot ikan. Ketiga, ada teknologi yang digunakan dalam proses pemijahan ikan-ikan hias lokal menggunakan teknologi yang sudah modern dan mumpuni baik dari proses awal pemijahan sampai perawatan benih-benih ikan yang memang harus dijaga ke stabilitas mineral air, suhu pakan, dan tempatnya. Display selanjutnya ada display bangunan. Display bangunan dalam usaha ikan hias hampir sama dan tidak memiliki perbedaan. Akan tetapi pada usaha ikan hias lokal ini memiliki display panjangan akuarium yang berbeda dari toko ikan hias lainnya, karena pada toko-toko ikan hias lokal ini memiliki display pajangan yang lebih unik dan menarik seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam usaha ikan hias ini sudah mempandai dan modern dalam proses menyalurkan bibit ataupun ikan-ikan yang didapat di air dimasukkan. Selanjutnya ada hasil analisis aspek teknis dan kelayakan finansial. Analisis aspek teknis juga sangat penting untuk dilakukan untuk memastikan usaha yang akan dijalani atau sudah berjalan bisa beradaptasi dan memiliki inovasi terbaru dalam menghadapi tantangan, baik tantangan dari usaha pesaing ataupun tantangan dari internal usaha itu sendiri. Dan analisis kelayakan usaha tidak lepas dari analisis tentang keuangan atau finansialnya. Sebuah usaha atau bisnis pastinya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengeluarkan biaya operasional sekecil-kecilnya. Namun tidak ada usaha atau bisnis yang
mengeluarkan biaya operasional kecil akan mendapatkan keuntungan yang besar. Malah sebaliknya, dalam sebuah usaha jika ingin mendapatkan keuntungan yang besar sebagai pelaku usaha jangan takut mengeluarkan modal yang besar. Tapi hal itu juga harus memperhatikan peluang dan tata cara dalam menjalani usaha itu sendiri. Jika kita mampu mengeluarkan modal yang besar dan strategis bisnis yang baik serta inovasi-inovasi yang kreatif dijalankan dalam usaha tersebut, maka tidak mustahil akan menghasilkan keuntungan yang besar. Analisis finansial adalah suatu analisis yang melihat apakah suatu proyek menguntungkan selama umur bisnis. Usman dan Muhammad 2000. Perhitungan dalam aspek kelayakan finansial atau keuangan dilihat dari beberapa analisis atau perhitungan. Di antaranya adalah kebutuhan dana investasi, biaya investasi dalam menjalankan usaha ikan hias lokal. Kas Bangka Belitung ini dilakukan beberapa biaya untuk perlengkapan dan peralatan pada usaha ikan hias lokal ini. Biaya yang digunakan menggunakan biaya atau modal pribadi dengan modal yang masih kecil atau sedikit. Boleh Bu dilanjut. Selanjutnya ada tabel biaya investasi pada 3 toko ikan hias lokal. Ada biaya operasional pada 3 toko ikan hias lokal dan pendapatan pada toko ikan hias lokal. Analisis kelayakan bisnis. Suatu usaha dikatakan baik jika menghasilkan keuntungan yang layak dan mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Pada aspek kelayakan bisnis berkaitan dengan metode perhitungan dalam menilai sebuah usaha apakah mendapatkan keuntungan atau malah rugi. Perhitungan dalam aspek kelayakan bisnis diantaranya adalah estimasi laba rugi. Estimasi laba rugi pada toko Gale-Gale All Shop, Kopet Kuatik, King dan toko referensi usaha ikan hias lokal Kas Bangka Belitung di wilayah kota Pangkal Pinang dengan penyusutan 5 juta per tahun. Selanjutnya ada tabel estimasi laba rugi pada toko Gale-Gale All Shop. Itu ada pendapatannya 206 100. Ada biaya penyusutan 5 juta, biaya operasional 120 juta, laba sebelum pajak 81.100, pajak 10% 8.110, laba setelah pajak 72.990. Selanjutnya ada tabel estimasi laba rugi pada toko Kopet Q-Tech. Ada aliran kas masuk sama dengan laba bersih ditambah penyusutan 62.244 ditambah 5 juta sama dengan 67.244. Selanjutnya ada tabel estimasi laba rugi pada toko King. Aliran kas masuk sama dengan laba bersih ditambah penyusutan 40.536 ditambah 5 juta sama dengan 45.536. Selanjutnya ada tabel laba rugi pada toko referensi usaha. Itu ada 23.94 ditambah 5 juta sama dengan 28.94. Selanjutnya ada estimasi cash flow. Estimasi cash flow pada 3 toko ikan hias lokal sebagai sampel penelitian dan toko referensi usaha ikan hias lokal Kas Bangka Belitung di wilayah kota
Pangkal Pinang dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Bisa dilihat dari tabel-tabelnya yang di sebelah kanan. Selanjutnya ada tabel estimasi cash flow pada toko ikan king. Di bawahnya ada estimasi cash flow pada toko referensi usaha. Selanjutnya ada tabel cash flow pada toko Gale-Galeo Shop. Ada cash flow pada toko Kopet Cutik. Di bawahnya lagi ada tabel cash flow pada toko King. Dan terakhir ada tabel cash flow pada toko referensi usaha. Selanjutnya ada tabel NVV pada toko Gale-Gale All Shop. Di bawahnya ada toko Kopet Cutik. Di bawahnya lagi ada NVP pada toko King. Terus ada toko referensi usaha. Di bawahnya ada tabel AIR pada toko Gale-Galeo Shop. Di bawahnya lagi ada toko Kopet Cutak dan toko King. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat dari penelitian mengenai analisis studi kelayakan bisnis usaha ikan hias lokal khas Bangka Belitung di wilayah Kota Pangkal Pinang, yaitu usaha ikan hias sebagai toko referensi layak untuk dijalankan berdasarkan aspek pasar dan pemasaran. Karena di wilayah Kota Pangkal Pinang masih sedikit toko ikan hias yang memasarkan ikan hias lokal. Permintaan akan ikan hias lokal pun sudah banyak dan cukup meningkat setiap bulannya. Serta proses produk untuk memenuhi permintaan pasar pun masih bisa terpenuhi dan dikendalikan. Karena untuk memenuhi permintaan pengusaha melakukan pengembangbiakan sendiri untuk bibit dan ikan hias lokal yang dipasarkan. Proses pemasaran dan pengenalan tentang ikan hias lokal pun tidak sulit dibantu memasarkan melalui media online dan media sosial yang sekarang lebih mudah digunakan dan banyak masyarakat menggunakan media tersebut. Saran yang ditujukan untuk usaha referensi ikan hias lokal khas Bangka Belitung di wilayah Kota Pangkal Pinang, diantaranya dilihat dari aspek pasar dan pemasaran usaha ikan hias lokal khas Bangka Belitung di wilayah Kota Pangkal Pinang harus memperhatikan dengan lebih ekstra baik dari sisi permintaan ataupun penawaran pasar yang meningkat setiap bulan dan tahunnya. Ya, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Pelangi dan Mbak Wulan presentasinya. Nah, ini bisnis yang beda nih dari pertemuan-pertemuan minggu lalu. Ini lain daripada yang lain. Bisnis ikan hias. Gampang-gampang susah ya teman-teman melihara ikan hias. Saya pernah melihara tuh. Anak saya tuh. Nah, kalau nggak telaten ya bisa mati ya gitu ya ikannya ya. Gitu. Jadi ini luar biasa ya kalau bisa bisnis ikan hias ini. Bahkan ini sampai memiliki 3 ya. Ada 3 tokonya ini ya. Luar biasa ini ya. Oke teman-teman yang hobinya melihara ikan hias siapa di sini? Mas Vincent mungkin. Mbak Wulan. Papa ya, Bu. Halo Mas Vincent. Ikan saya mati, Bu. Oh, ikan apa waktu itu? Ikan cupang. Oh gitu, meliharanya di botol ya. Iya, Bu. Nah, Mbak Wulan gimana? Ada pengalaman melihara ikan? Papa saya piara ikan, Bu. Oh, ikan apa Mbak? Ikan diskus. Banyak, Bu. Oh, Banyak macam. oh gitu. Tapi yang paling dirawat ikan diskus.
Oh, di rumah atau sampai buka toko dijual gitu? Atau buat sendiri? Awalnya cuma iseng doang, Bu. Cuma jadi bertelur terus jadi banyak anaknya. Pernah dijual juga, tapi banyak lagi sekarang. Oh, Masya Allah ya, telaten banget ya. Luar biasa ya gitu ya. Jadi nggak semua orang bisa ya melihara ikan hias itu ya Mbak ya. Harus Ya, paten. ada banyak macam, Bu. Ada Hmm. koi, ada diskus, ada Iya, iya, iya. cupang, Oh, ada Masya Allah. Penuh ikan hias dong di rumahnya. banyak di rumah. Oh, ya, 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 ya. Bisa belajar tuh ke rumahnya Mbak Wulan tuh Mas Vincent, belajar pelihara ikan. Ya, rumahnya di mana Mbak? Bekasi ya? Iya, Bu. Bekasinya mana? Main sana yuk. Lihat ikannya. Bekasi Utara, Bu. Oh, iya, 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 iya. Insya Allah ya kapan-kapan ya. Pengen juga main ke sana lihat ya. Gimana cara Boleh. melihara ikan ya. Gitu. Ya, bagus sekali presentasinya Mbak Wulan dan Mbak Pelangi ya. Jadi ini adalah merupakan ya salah satu contoh ya usaha ya teman-teman ya bisnis ya. Kira-kira bisnis apa sih yang akan dikembangkan nantinya yang menguntungkan gitu ya. Yang kira-kira teman-teman itu mudah ya untuk mengembangkannya gitu. Dan jangan sampai usaha tersebut menyusahkan diri sendiri ya. Maksudnya teman-teman tidak ahli, kemudian tidak bisa menjalankan bisnis tersebut, namun nekat ya untuk membuka bisnis tersebut ya. Kalau yang punya modal seperti minggu lalu saya pernah bilang ya, kalau punya modal, kemudian teman-teman ingin membuka bisnis, bisa juga kita sewa tenaga ahli bisa ya. Namun benar-benar orang yang bisa kita percaya ya, jangan sampai ya kita sudah mempercayakan usaha kita kepada seseorang, tapi orang tersebut tidak amanah, tidak mau tanggung jawab. Nah itu ya harus hati-hati juga sih kalau mempercayakan usaha kita ya ke seseorang gitu ya. Nah itu teman-teman ya untuk itu perlu ya adanya analisis kelayakan bisnis. Nah, kembali lagi ya ke analisis kelayakan bisnis itu harus benar-benar ya dari segi SDM-nya harus benar-benar dipilih gitu ya. Benar-benar yang berkompeten dan ya itu tadi jujur, bertanggung jawab gitu, amanah gitu. Jangan sampai kita percaya pada seorang tapi orang tersebut tidak bisa eh, dipercaya ya, yang dia tidak jujur gitu, apalagi di bagian keuangan. Nah itu harus benar-benar ya dipilih ya orang-orang yang benar-benar amanah ya, benar-benar jujur gitu ya teman-teman ya. Nah ini sebetulnya ini enggak, jangan terlalu panjang ya Mbak PPT-nya, disingkat-singkat saja ini ya. Nah ini aspek yang dianalisis di sini ada aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran di sini menggunakan bauran pemasaran ya teman-teman ya. Seperti yang dibacakan tadi ya Mbak Pelangi ya, ada produk, price, place, dan promotion ya. Ini ya, ya bauran pemasaran nah teman-teman ya. Kemudian digunakan juga analisis SWOT. Nah ini ya, teman-teman mungkin sudah pernah ya belajar analisis SWOT. Sudah pernah dapat belum cara membuat atau menganalisis menggunakan analisis SWOT? Sudah pernah mendapatkan? Saya tanya Mbak Jo, sudah pernah Mbak Jo belajar membuat analisis SWOT? Di semester 2 mungkin atau semester 1? Atau Mbak Ruby sudah pernah? Sudah, Bu, sama Pak Amrin di semester 1. Oh iya, sudah berarti ya teman-teman ya, sudah pernah membuat analisis SWOT ya. Ya, itu bisa digunakan juga ya teman-teman untuk menganalisis kelayakan bisnis ya. Kemudian dari aspek teknis, nah ini ya, di sini apa nih ya, tata letak ya, lebih ke tata letak, peralatan di sini ya, perlengkapannya. Di sini ini berdasarkan jurnalnya ya. Nah, ini mungkin kalau disingkat mungkin lebih mudah ya Mbak membuat PPT-nya. Jadi tidak terlalu panjang. Oke, tapi nggak apa-apa ya untuk belajar ya, gitu ya. Kemudian di sini aspek keuangan. Nah,
Kemudian di sini, ini ada metode penelitian juga nih dimasukkan. Nah, ini teman-teman kalau membuat skripsi, ini ada metode penelitian. Jadi ada tujuan penelitian, metode penelitiannya apa, gitu ya. Nanti dicantumkan metode penelitian ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, ya, apa sih yang dimaksud kualitatif, apa yang dimaksud kuantitatif ya nanti teman-teman akan lebih mendalaminya di mata kuliah metodologi riset. Nah, nanti teman-teman akan dijelaskan itu ya. Bagaimana cara membuat survei ya, survei kepuasan ya, ataupun bisa dengan wawancara. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu nanti akan lebih detail lagi nanti di mata kuliah metodologi penelitian ya. Nah, ini populasi dan sampel. Nih. Untuk berikutnya ini ada aspek pasar dan pemasaran. Nah, ini diulangi lagi di depannya sudah dijabarkan, ini diulangi lagi ya. Jadi menggunakan 4P ini ya. Di situ dijelaskan di sini. Kemudian ada juga analisis SWOT. Nah, ini peluang dan kekuatan dan ancaman dan kelemahan dan peluang. Nah, ini analisis SWOT ya. Kemudian aspek teknisnya, ini lokasi yang strategis, skala produk dan produksi, desain bangunan, sarana prasarana, ini dari aspek teknisnya. Aspek keuangan, dari net present value, rate of return, payback period, profitability index. Nah, oke. Nah, ini juga dalam jurnal tersebut disebutkan juga ya jenis-jenis ikannya. Banyak banget ya ternyata ya jenis-jenis ikannya teman-teman. Gitu. Ini macam-macam nih jenis ikannya. Luar biasa ini bisa melihara macam-macam ikan. Ya, bayangkan aja melihara ikan cupang aja nggak bertahan lama ya sampai mati apa melihara ini ya macam-macam jenis ikan ini luar biasa ya gitu ya. Jadi memerlukan pengetahuan dan ilmu ya bagaimana caranya sih untuk melihara ikan gitu ya agar bisa hidup dan berkembang ya sampai Mbak Wulan sampai banyak banget ya ini bapaknya melihara luar biasa ya gitu. Nah, ini ada harganya juga. Oke, pendapatannya juga lumayan nih teman-teman yang dihasilkan ya dari hobi melihara ikan, terus kemudian ikannya berkembang jadi banyak, nah akhirnya dijual ya. Nah, jadi pendapatan ya kan ini teman-teman. Nah, bagus sekali presentasinya Mbak. Terima kasih Mbak Wulan dan Mbak Pelangi atas presentasinya teman-teman. Ini juga bisa dijadikan referensi ya untuk ide bisnis ya. Mbak Wulan juga ya bisa dikembangkan tuh ide usaha tadi ya beternak ikan hias gitu luar biasa ya. Nanti bisa dijual Mbak, diiklankan atau dipromosikan ke media sosial itu Mbak kan lumayan ya nanti dari hobi. Nah, bisa menjadi pendapatan. Nah, itu kan menguntungkan ya Mbak ya. Luar biasa. Kembangkan usahanya ya. Mbak Wulan itu ya. Usaha ikan dari bapaknya. Nah, ini lumayan nih teman-teman. Oke, ada pertanyaan?